Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangan dari Majalengka dan Bangka Belitung. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islami Twinda dan juga jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Kita ingatkan lagi nih yang baru bergabung ya. Tema kita pagi hari ini apa sih? Temanya adalah merinding. Ada mayat berjalan di sekitar kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Tadi sudah dijelaskan di awal sama guru-guru kita. Punya mata tapi nggak pernah dipakai buat kebaikan. Baca Al-Quran dan lain-lain. Punya hati tapi tidak pernah bisa merasakan penyakit atau penderitaan orang lain. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan yang sempat viral juga kemarin. Ada suami tega selingkuh saat istri lagi umroh. Kok bisa ya, astagfirullah. Ini dia tayangannya nih. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya Allah kok bisa begitu ya istrinya lagi ngedoain suami jangan-jangan di tanah suci. Subhanallah. Biar suaminya makin sukses, biar suaminya makin soleh. Ini malahan suaminya malah semena-mena nauzubillah. Nah ini nih ya, kalau suami udah nggak mau lagi ngejalanin perintahnya Allah ya, nggak ada lagi rasa kecemburuan, apakah termasuk hal atau mungkin mayat berjalan. Nah ini mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Terus apa yang harus dilakukan nih sama istrinya? Tetap bertahan atau gugat cerai, nauzubillah min zalik. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Baik, tabi guru kami Abi Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tugas orang yang beriman yang pertama ku anfusakum, menjaga diri sendiri. Maka sadarlah tugas masing-masing. Seorang suami tugasnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi seorang qaim, menjadi seorang amir, menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, menjadi seorang raja di dalam rumah tangganya yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Lalu setelah menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api neraka. Subhanallah, neraka dihubungkan dengan keluarga. Maksudnya bisa saja seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena lalainya dari mengurus keluarga. Apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Hidup tapi bagaikan mayat yang berjalan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang rumah. Mathalul bait alladzi yudhkarullaha fi, perumpamaan sebuah rumah yang mengingat Allah di dalamnya dan rumah yang tidak mengingat Allah di dalamnya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Maka siapakah yang mampu menghidupkan rumah tersebut? Tentu saja imamnya, tentu saja suaminya. Jadi kalau seorang suami yang sudah tidak peduli lagi kepada istrinya, maka subhanallah dikatakan bagaikan dia seorang yang hidup tapi seperti sudah mati. Apa yang bisa dilakukan? Apakah boleh dia melakukan perpisahan? Maka bisa dikatakan sebuah alasan untuk melakukan perpisahan atau diputuskan seperti yang terjadi. Ya, kalau memang bisa bertahan lebih baik, Betul. diperbaiki sikapnya. Tapi Betul. kalau memang nggak bisa, bahaya juga nanti buat istrinya takutnya. Tapi saran kami kalau memang mau bertahan jangan diviralkan. Jangan diviralkan. Karena malu sendiri. Oh iya benar Siap. juga. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah. Yeah. Nah
kita lanjut lagi. Sebelum Lanjut nanti dong. kita kasih kesempatan jamaah nanya, saya mau kasih kesempatan dulu Ustadz Maulana bertanya. Karena kita masuk di pembahasan di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Oke. Nah, saya mau lihat di sini sebelah kanan. Nah, Oke, Ibu. nah Ibu ini ya boleh. Perkenalkan diri dulu Ibu, Silakan, namanya Bu. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Luciana dari Majelis Taklim TKMT BKMT Kecamatan Membalong Kecamatan Membalong Belitung Bangka Belitung. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Dia lupa alamatnya. Karena grogi. Itu namanya grogi. Grogi. Saya Iya. mau bertanya Bu Lus. Iya. Bu Lucy, Iya. Bu Lucy saya mau nanya. Bu Lucy mending ngobrol sama teman atau dengar ceramah? Ya kalau saya sendiri Pak Ustadz, enaknya dengar cerita teman. Kenapa Bu? Sebab banyak info-info baru Pak Banyak Ustadz. info baru. Sama dong Bu. Katanya. Enggak. Bohong. Nggak boleh gitu tuh ngambek kan jadinya kan. Ibu sih. Lagian orang lagi dengerin tausiah pengen Tahu denger nggak, Bu? ngomong temen. Saya kalau ceramah ada gosip di dalam. Iya sama Pak Ustadz. Iya. Ibu Lucy makasih banyak kejujurannya. Tepuk tangan dong buat Ibu Lucy. Makasih banyak Tapi Ibu. bagus sih. Ya. Manusiawi ya. Iya izin Ustaz. Tapi hati-hati. Buat yang di rumah. Bahwa sebenarnya ada mayat yang berjalan. Ketika ada orang tidak menggunakan telinganya dengan baik. Kalau tadi sudah dibahas oleh Sasabi Maki tentang mata. Tapi kali ini bertelinga tapi tak mendengar. Ada telinganya tapi tidak digunakan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Harusnya ketika kita mendengarkan nasihat, telinga kanan, kemudian apa? Dicamkan. Karena ketika ada orang mendengarkan tausiah tapi tidak mengamalkan, tidak menjalankan, maka seakan-akan dia mayat yang berjalan. Hati-hati, Ibu. Telinga itu digunakan karena telinga itu ternyata memiliki 3 keistimewaan. Telinga itu adalah panca indera yang pertama berfungsi. Makanya ketika anak lahir langsung diazani. Dan telinga itu memiliki fungsi keutamaan apa itu? Terakhir wafat. Makanya ditalkinkan. Loh, contohnya ya. Jangan saya dong. Cari yang lain. Masalah gitu-gitu saya. Kalau begitu Bapak yang sebenarnya. Lah, iya. Kan begitu ya Pak ya? Iya. Coba Bapak tuntun temannya. Lah, iya. Kan gitu. Kenapa? Karena telinga. Mungkin semuanya tidak maaf ya. Semua tidak sadar. Tapi telinga itu mendengar. Masih mendengar. Bahkan saya paling suka itu kalau anak saya tidur. Saya masuk di kamarnya. Kamu sayang Abah kan? Ingat ya. Jangan lupa sholat. Tuh. Enak. Padahal dia tidur. Karena telinga itu tidak pernah tidur. Semua tubuh ini tidur tapi telinga menjaga kita. Alarmnya pakai apa? Bunyi kan? Bunyi. Kenapa? Bukan cahaya tapi bunyi. Kenapa ternyata telinga itu memiliki fungsi untuk pengamanan. Maka gunakanlah telinga kita untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan nasihat-nasihat lalu diamalkan. Dan terima kasih banyak yang ada di studio ini, tepuk tangan dulu. Ini sudah memperlihatkan mereka Apa mau itu? datang ke sini. Masya Allah. Termasuk yang di rumah yang setia nonton Islam itu indah. Dibesarkan suaranya sambil nyapu, sambil masak. Benar banget. Benar, sambil Ada masak, begitu. sambil dia dengar ceramah gitu kan. Masya Allah. Makanya mohon izin, terima kasih banyak. Ini bagian daripada dakwah kita juga. Masya Allah. Tapi jangan cuma didengar, tapi diamalkan. Makasih banyak Ustaz. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Masya Allah. Jazakallah khair ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ya waktunya kita memberikan kesempatan
kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah nih untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh, yang ini santai di bawah dulu nih, Ibu izin silakan. Wah, Ibu luar biasa habis main di wahana ya ada stempelnya tangannya. Iya. Hah? Iya. Habis main wahana odong-odong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Agustini dari Majelis Taklim BKMT Kabupaten Beltim, Bangka Belitung. Tepuk tangan dong. Tuh, Bu, begitu kayak temennya lancar. Silakan, Ibu mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya sama Abi Maki. Ustadz Abi Maki boleh. Salah satu ujian istri adalah tinggal sama mertua yang otoriter dan julid. Ya Allah. Terus? Apakah benar orang-orang yang tidak mau dapat masukan dan otoriter termasuk ke golongan mayat yang berjalan, Abi? Oh, itu aja, Ibu. Pas Ya. banget. Kenapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pas wabarakatuh. banget. Kenapa? Di antara kita berempat cuma Abi Maki yang punya menantu. Oh iya. Abi, punten Abi dijawab Abi. Masya Allah. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Izin Ustaz Maulana. Mertua baik nih. Terima kasih Mas Fadli. Masya Allah, Abi. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat Islam Intu Indah saat ini. Dan seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan yang sangat indah, kalaulah ada orang, iya, yang mana orang ini saat berbicara, pengen A harus kerjakan A, B kerjakan B. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berarti apa? Dia tidak pernah menerima saran dari orang lain. Ya, tidak mau menerima saran dari orang lain, apa yang harus dikerjakan? Pertama pertanyaan, apakah dia seperti mayat hidup punten tanpa mendengar orang lain? Jawabannya, ingat. Dalam kehidupan, pandangan Rasulullah SAW, bahkan dalam Al-Quran ada kata-kata watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maknanya saling menasihati dalam yang hak, dalam benar, berarti punten harus menerima saran dari orang dan harus mendengarkan perkataan dari yang lain. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kekeh dengan pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah ini Masya Allah, Tabarakallah, ini adalah apapun yang diucapkannya adalah wahyu. Iya, kalimat yang ada dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang terjadi saat menentukan kita perang Badar, di sini lokasinya. Tiba-tiba ada Khabbab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, apakah tempat yang kau pilih ini wahyu dari Allah? Atau ini adalah keinginanmu? Atau ini adalah siasat perangmu? Masya Allah, ini adab sahabat. Memangnya kenapa kata Rasulullah, apabila ini wahyu maka sami'na wa ata'na. Apabila ini adalah yang namanya keinginanmu, maka aku akan ikut dengan keinginanmu. Namun apabila ini siasat perangmu, maka aku punya saran. Bagaimana kalau bukan di sini tempatnya? Rasulullah menerima. Kata Rasulullah, memangnya kenapa? Karena ada tempat yang jauh lebih baik untuk dijadikan markas kita. Rasulullah menerima dan tidak ada sifat otoriter yang disampaikan, yang digambarkan, yang dicontohkan Rasulullah. Ini gambarannya. Kalau kekeh mengikuti keinginan sendiri, pastikan dia tidak akan pernah hidup dalam kenyamanan dan tidak akan pernah dicintai oleh kawan-kawan. Apakah ada bunda semuanya dengan mengatakan ada teman, ibu saya suka sama ibu, kenapa? Karena ibu itu maunya sendiri, nggak mau dengan orang lain. Ada begitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Justru ada. mengatakan enak ya dengan Anda ini selalu bermusyawarah. Al-Quran mengatakan wasyawirhum fil amri, maka semuanya tolong musyawarahkan. Masya Allah. Solusi buat menantu-menantu gimana tuh? Nasihatin solusi. Abi. Boleh. Menantu-menantu yang tidak mau dinasihatin. Ya. Nah, kalau seandainya untuk menantu-menantu yang tidak nasihatin, sebenarnya tidak ada orang yang tidak mencintai kepada anaknya. Dan Betul. ingat, kalau digambarkan sesuatu ujian tinggal bersama mertua, tidak. Justru satu keindahan saat tinggal bersama mertua. Iya, itu gambarannya. Dan tidak ada keluarga.
Ada menantu tinggal di rumah mertua supaya nebeng. Siapa itu? Jangan-jangan Saya sih. Iya dulu ya. Sempet kan? Nah ini buat jamaah Saya. Islam yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita masih lanjut lagi tentang tema kita pagi hari ini. Merinding. Ada mayat berjalan di sekitar kita. Ngapain nunjuk saya? Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oh mau dapat tips lagi dari Abi Mafia.